Halo, selamat pagi semua anak-anak didik Bapak kelas 11 IPS 3 ya. Bertemu kembali di semester genap ini setelah libur semester ganjil kemarin. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik, terlebih karena situasi virus corona yang belum reda ya, apalagi berhenti. Bukan karena corona, tidak corona pun sudah seharusnya kita menjaga kesehatan. Jadi jaga kesehatan. Di samping karena kan corona sekarang ya dilarang berkerumun. Itu sebabnya sampai sekarang belum bisa datang ke sekolah ya. Jadi saya awali dengan pengarahan untuk kita menjalani semester genap ini nantinya. Ya, yang pertama dipastikan selama Januari ini pembelajaran kita masih daring. Ya. Apakah nanti setelah Januari ada perubahan tatap muka? Kita tunggu informasinya. Jadi selama Januari dilanjutkan dengan belajar daring. Nah, untuk pembelajaran semester 1 kemarin, kalau menurut saya masih kurang bagus ya, tidak memuaskan. Karena banyak yang setiap kali saya buat tugas sama sekali tidak menjawab ya. Nah, saya pun barangkali minta maaf karena tidak semua pekerjaan tugas kalian itu bisa saya skor dengan cepat segera ya. Namun satu hal mau saya sampaikan, setiap tugas-tugasnya bukan tidak saya lihat ya. Jadi setiap kali ada postingan tugas lalu kalian balas, jawab, itu satu persatu saya lihat ya. Barangkali satu dua juga ada yang saya beri penskoran. Hanya tidak semua bisa tuntas karena di samping mengoreksinya gampang-gampang susah, ya banyak ya, gampang-gampang susah tadi dia tidak berupa lembaran kertas ya. Kalau dia lembaran kertas langsung gampang membolak-balik, koreksi cepat ya. Nah, ini harus geser-geser monitor HP, agak ribet. Belum lagi kelas yang saya masuk 8 kali rata-rata 30 per siswa per kelas, sudah 240 dalam satu hari misalnya, atau dalam satu minggu ya. Nah, satu hari minimal satu kelas. Nah, setiap hari 30 atau 60 orang diribet ya, tidak bisa cepat terkoreksi. Namun demikian saya katakan sekali lagi tadi, hasil pekerjaannya itu tetap saya lihat, saya buka satu persatu ya, sehingga memungkinkan untuk saya juga memberi penilaian. Jadi tidak asal-asal ya, walaupun barangkali tidak semua tadi sempat saya beri scoring ya. Jadi walaupun demikian ya, jangan sampai saya posting tugas tidak ada jawaban balasan dari kalian. Usahakan ya, soal benar salah itu terakhir. Inisiatif mengerjakan tugas itu sudah suatu penilaian yang bagus ya. Itu yang tentang tugas. Sebenarnya banyak hal yang mau saya ingatkan kalian terhadap tugasnya ya, terutama penulisan. Ada banyak penulisan yang asal jadi atau tulisannya tak teratur, terutama lambang-lambang simbol dalam matematika ya. Matematika itu banyak simbol ya. Contoh sederhana, tanda kurung. Saya lihat sekarang ada banyak membuat tanda kurung berupa lambang kurang dari, lebih dari. Ya salah ya. Lambang-lambang itu ya pemanfaatannya sesuai dengan tujuannya. Kalau tanda kurung, lebih dari, kurang dari, kurang dari. Nah, sekarang saya lihat tanda kurung tergantikan oleh lambang kurang dari, lebih dari. Ya, tidak bisa ya.
Kalaupun penyelesaian kalian benar, lambangnya salah, ya nilainya tak sempurna. Atau bahkan sama sekali ngapain dinilai kan? Walaupun itu ada uraian yang benar, tapi tata letaknya salah, ya tak bisa dibenarkan juga. Ya. Nah, kemudian setiap kali mengawali materi itu ada video pembelajaran dari YouTube saya buat, ya. Sengaja saya pilihkan, barangkali kalian sendiri juga bisa melihat langsung dari YouTube, ya. Tapi mau sebagai membantu lebih cepat, ya saya pilihkan. Atau barangkali juga berupa file, ya. Sengaja tidak diperbanyak video, ya, karena tidak banyak video pun keluhannya paket, ya. Belum lagi mata pelajaran yang lain. Nah, coba bayangkan kalau semua mapel rata-rata video pembelajaran ada. Padahal mengakses video kan butuh paket data yang besar, banyak. Nah, itu makanya video tidak terlalu banyak saya buat, ya. Ada 10 lebih mata pelajaran misalnya kalau semuanya berbasis video, ya tak sampai 1 hari paket datanya habis. Walaupun barangkali sekarang kan masih ada bantuan dari kementerian terkait, ya, ada bantuan paket data. Jadi dimanfaatkan untuk belajar. Nah, itu dia, ya. Nah, barangkali nanti di semester ini kalaupun ada video saya buat, mungkin ada video penjelasan tentang topik materi, ya. Saya tulis atau saya catat berupa video, tidak tampak muka. Nah, mungkin hanya saya tulis berupa uraian materi, bisa dengan catatan kertas, buku, atau saya usahakan papan tulis, ya, tapi tidak tampak muka, ya. Saya usahakan kalau memang harus perlu video. Dan harusnya juga ada pertanyaan dari kalian, ya. Nah, ini saya lihat sama sekali nggak ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kesannya ya, kalian pun sudah mengerti, ya. Nah, itu dia. Jadi tetap semangat, inisiatif. Masalahnya bukan karena daring atau tatap muka, ya. Bisa jadi belajar dengan daring lebih bagus dari tatap muka. Nah, jadi persoalannya bukan daring atau tatap muka. Persoalannya serius tidak inisiatif untuk belajar itu ada tidak. Karena setiap orang sejak lahir sudah dibekali kemampuan tiap-tiap orang, ya. Dengan sendirinya bisa belajar mandiri. Semakin bertambah usia, kemandirian itu semakin bagus, semakin nampak bisa tanpa bimbingan orang lain, ya. Contoh, katakanlah waktu kecil diajari cara berjalan, makan disuap, dibantu mengenakan pakaian. Lama kelamaan kita tak mau lagi dibantu, kan gitu, ya. Makan tak perlu disuap, memakai baju tak perlu lagi dibantu. Nah, karena secara alami ada perkembangan mental yang membuat kita bisa mandiri, yang membuat kita bisa berbuat tanpa didampingi orang lain. Nah, demikian halnya belajar, ya. Belajar itu juga tidak semestinya selalu harus didampingi oleh guru. Nah, benar kalau di sekolah ada guru, ya. Saat di sekolah didampingi, dibantu oleh guru, dan juga kan tidak selalu, ya. Kalaupun ada penjelasan dari guru, selanjutnya ditindaklanjuti, dikerjakan oleh siswa atau peserta didik. Nah, belajar daring juga kan ada video pembelajaran yang menjelaskan. Jadi dicermati, diamati videonya, lalu sesuaikan dengan kemampuan belajarnya yang sudah ada sejak kalian menduduki bangku sekolah, ya. Jadi tidak ada istilah karena inilah, karena itulah, tidak bisa itulah. Semakin bertambah usia, kemampuan mental untuk mandiri
itu semakin bagus. Jadi diasah, kalian explore ya, kalian gali dari diri kalian supaya kemandirian itu bisa lebih bagus. Itu dia ya. Berikut yang inisiatifnya sudah bagus, saya beri apresiasi, aplaus, bagus ya. Yang kurang bagus berubah ya, diperbaiki. Nah, terlebih ya kalau bisa semua meningkat. Yang sudah bagus pertahankan atau lebih ditingkatkan lagi. Yang tidak bagus ya inisiatif lah berubah ya. Kemudian selama pembelajaran absensi yang berjalan, saya mau itu hanya sebatas JP yang berlaku ya. Misalnya jam pelajarannya jam 10 sampai jam 11 lewat 10 ya. Absensi hanya bisa sebatas jam itu ya. Jangan kami berusaha mengisi jam sesuai jam atau jadwal yang ditetapkan, kalian di rumah malah tak peduli ya. Atau bahkan kadang ada informasi sampai habis JP-nya belum ada tanda absensi, orangnya masih tidur. Nah, luar biasa itu ya. Masa waktunya belajar masih tidur? Karena daring, tak peduli dia waktunya ada belajar. Jadi mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Mengabsen hanya sebatas jam pelajaran yang sudah disusun ya, jam 8 sampai jam 9:10 misalnya ya, absennya hanya sebatas itu. Tapi kalau ada tugas yang harus diupload, dikumpul ya, itu 24 jam ya. Hanya tadi kalau absen tidak bisa 24 jam karena kami guru atau saya guru yang memberi tugas pun sesuai jadwal pelajaran. Jadi absennya sesuai jadwal itu juga. Tapi kalau mengumpul atau mengupload tugas-tugas, ya silakan 24 jam waktunya dikerjakan. Jangan tidak sampai dikerjakan. Ya, saya kira itu hal-hal yang menjadi kendala segera diberitahu. Ya, kalau paketnya nggak ada, ya sebisa mungkin mau tak mau karena situasi masih belajar daring, nah ketersediaan paketnya diusahakan yang secukupnya, tidak sampai macet lah ya. Apa boleh buat, tuntutan belajarnya seperti itu. Nah, kendala-kendala yang mungkin membuat semangat jadi kurang, masalah keluarga, ekonomi yang kurang bagus, masalah lain, jangan alasan untuk tidak belajar ya. Tak seorang pun atau keluarga manapun yang tidak mengalami masalah, tidak mengalami kesulitan. Nah, kalau kesulitan memang harus terjadi ya, kenapa harus semangat belajarnya hilang? Tidak ya, justru dengan bisa mengatasi kesulitan akan semakin bagus tingkat berpikirnya, semakin dewasa. Terlebih usia kalian sekarang ya usia pembelajar. Tidak bisa tidak, belajar itu penting, belajar itu harus untuk perubahan masa depan kalian yang nantinya juga lebih bagus ya. Tapi ingat, kalau tidak disertai disiplin, semangat, kerja keras, bagaimana mungkin perubahan yang baik bisa terjadi? Ngomong kosong ya. Jadi supaya ada perubahan yang baik, ya berubah dengan bekerja keras, giat, gigih, disiplin. Saya kira itu mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, terutama dilaksanakan ya. Banyak yang kita dengar nasihat disampaikan, kalau tak dilaksanakan sama aja ya. Tapi
tapi tak pernah atau sedikit nasihat yang diberikan, inisiatif mandirinya bagus, ya itu bagus ya. Artinya tindakannya lebih penting dibanding mendengar nasihat-nasihat. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti, dilaksanakan. Saya ulang lagi tadi, selama Januari pembelajaran masih daring, ya, jaga kesehatan supaya terhindar dari COVID. Kadang kita tidak tahu sumber COVID-nya dari mana, sudah dekat dengan kita atau bagaimana. Tiba-tiba seseorang itu hasil periksa COVID-nya positif, bingung datangnya dari mana, sumbernya di mana, gitu ya. Mudah-mudahan tidak seorang pun dari kita yang terpapar COVID. Ya, semoga bisa dipahami dan dilaksanakan. Sampai di sini arahan yang bisa saya sampaikan. Ya, sekian dan terima kasih.